Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan perintah record, compute, dan select pada aplikasi IBM SPSS versi 20. Langkah awal dalam kita melakukan perintah record ialah membuka file SPSS yang telah kita masukkan data beserta variabelnya secara lengkap. Setelah file SPSS-nya terbuka, maka di sini saya akan membuat record pada variabel umur. Di sini saya akan membagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama dengan usia kurang dari 20 tahun, kategori kedua dengan usia 20 sampai 35 tahun, dan kategori ketiga yaitu di atas usia 35 tahun. Langkah selanjutnya ialah klik transform, pilih record into different variable, maka akan muncul kolom perintah seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik kategori umur, kita klik tombol panah ke kanan, maka akan muncul kategori umur di kolom perintah. Pada bagian output variabel kita tulis nama yang berbeda agar dapat membedakan nantinya. Di bagian variabel yaitu saya menulis di sini umur 1 dengan labelnya yaitu kategori umur. Kemudian klik change. Setelah itu maka akan ada nanti variabel hasil record dengan nama variabel umur 1. Kemudian klik Alt and New Values. Maka di sini kita masukkan 3 kategori tadi, yaitu kategori pertama atau kategori terendah. Karena kategorinya di bawah usia 20 tahun, maka ditulis 19 tahun dengan value 1, kemudian add. Selanjutnya klik bagian range. Di sini kita tulis 20 dan true-nya 35. Masukkan value-nya 2. Kemudian kategori tertinggi dengan usia di atas 35 tahun, berarti kita masukkan 36 dengan value-nya 3. Setelah muncul bagian seperti ini, kita lanjutkan dengan mengklik continue. Klik OK. Maka akan muncul variabel baru dengan nama umur. Namun di sini masih dalam bentuk desimal. Untuk merubahnya kita masuk kepada bagian variabel view. Di bagian desimal kita ubah menjadi 0 dan kita lihat kembali, maka akan menjadi seperti ini. Untuk membuat kategorinya menjadi lebih jelas, kita masuk lagi kepada bagian variabel view. Di bagian value kita masukkan secara manual 3 kategori seperti sebelumnya tadi. Kita tulis value 1 dengan labelnya kurang dari 20 tahun. Kita add. Kemudian value kedua dengan label 20 sampai 35 tahun, add. Dan variabel kategori ketiga
dengan labelnya lebih dari 35 tahun. Kemudian add, klik OK. Kita kembali kepada data view, maka hasilnya seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara melakukan record agar mendapatkan variabel baru secara singkat. Dalam melakukan compute data di SPSS, langkah pertama yaitu di sini saya akan melakukan compute data tinggi badan yang awalnya dalam satuan sentimeter, kita compute menjadi tinggi badan dalam satuan meter, yaitu kita klik transform, kemudian compute variable, maka akan muncul kolom dialog seperti ini. Untuk target variabel kita tulis TP1. Ini akan menunjukkan nama variabel setelah kita compute. Kemudian pada kategori tinggi badan kita masukkan kepada numeric expression. Setelah itu kita masukkan bagi yang dilambangkan dengan garis miring. Setelah itu kita masukkan angka 100. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita lihat pada data view dan telah muncul variabel baru hasil compute, yaitu tinggi badan dalam satuan meter. Kemudian saya akan melakukan compute kedua dengan jenis variabelnya yaitu IMT, di mana itu merupakan hasil perhitungan berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dipangkat 2. Langsung saja kita coba, yaitu sama seperti tadi, kita klik transform, kemudian compute variable, kita beri nama IMT. Kemudian pada numeric expression kita masukkan berat badan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan pembagi atau garis miring, kita masukkan kurung buka. Di sini kita masukkan kategori tinggi badan dalam satuan meter yang sudah kita compute tadi. Kemudian masukkan pangkat 2 yang dilambangkan dengan bintang 2, terus kita masukkan angka 2, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat pada tabel data view, maka muncul variabel baru yaitu EMT hasil compute kita tadi. Pada perintah select ini saya akan melakukan pada variabel kerja
nantinya variabel atau kategori dalam variabel kerja tersebut yang tidak ingin saya analisis, maka akan dicoret. Baiklah, langkah pertama yaitu klik data, kemudian select cases, maka akan muncul kolom perintah seperti ini. Kita klik if condition is satisfied. Klik if, maka akan muncul kolom perintah sebagai berikut. Karena saya ingin melakukan perintah select pada variabel kerja, maka saya akan memasukkan kerja, kemudian masukkan sama dengan dan 1, kemudian klik continue. Pada bagian output, karena saya hanya ingin mencoret pada bagian kategori yang tidak ingin dianalisis, maka saya hanya mengklik filter out on select cases. Namun apabila kita ingin menghapus kategori yang tidak ingin dianalisis, kita klik delete unselect cases. Ya, saya klik filter out unselect cases, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya pada bagian data view. Nah, pada variabel kerja, kategori tidak kerja akan dicoret, dan kasus yang atau kategori yang di select yaitu kerja.